Tapi begitu selesai di terapi, di scanning lagi di MRI, tumornya itu hilang. Saya bilang, loh Bapak udah bisa ngapain ikut trading? Lo kan nggak bisa. Nah itu Bapak nggak mantep kalau nggak langsung belajar bilang gitu. Oh ya wis. Nah, angkatan kemarin itu kayak gitu banyak. Jadi untuk healing diri sendiri maupun bantu orang lain, orang dewasa maupun bantu anak-anak, orangnya mau maupun nggak mau, langsung maupun jarak jauh. Jadi itu fisik maupun emosi. Healing itu materi total solution ya. Yang pertama itu. Yang kedua untuk masalah rumah tangga. Jadi yang ruwet dengan anak-anaknya, dengan mertuanya, dengan menantu, dengan pasangan, nah itu kita ada materi untuk itu. Yang ketiga mungkin yang merasa menderita. Bagaimana dalam kondisi apapun Anda tidak pernah menderita lagi. Mas, ada ungkapan katanya orang bodoh tuh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang yang bejo. Orang bejo Beruntung. katanya kalah sama orang yang ikhlas katanya. Iya nggak? Gimana tuh Mas? Ya. Setuju saya. Oh ya. Setuju ya. Jadi makomnya ikhlas lebih tinggi gitu ya? Iya, ridho tepatnya ya. Dalam konteks itu namanya ridho. Karena bejo nggak bejo, kalau ridho kan enak Mas. Oh iya benar. Nerimo gitu ya. Kalau bejo itu kan bahagia hanya ketika bejo. Jika suatu hari dia tiba-tiba nggak bejo, dia masih nggak bahagia. Tapi kalau orang udah ridho, itu nggak pernah nggak bahagia. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Para kekasih Tuhan itu tidak lagi sedih, tidak lagi susah, nggak lagi khawatir, nggak lagi takut, enak tok. Kenapa? Sudah ridho. Oke. Jadi enak nggak enak, bagi dia bahagia terus. Lah ridho itu adalah buah dari cinta. Buah dari cinta. Awalnya tetap cinta. Tetap cinta. Yang merekah kemana-mana gitu ya. Efeknya tuh kemana-mana gitu ya. Kalau Imam Ghazali kan bilang, semua makom sebelum cinta itu hanya mengantarkan kita untuk sampai makom cinta. Dan semua makom setelah cinta itu hanya efek setelah cinta. Wah, keren. Ya kan, makom pertama itu kan tobat, zuhud, kemudian itu stasiun-stasiun menuju Allah, itu takholli, tahalli, sampai kita jatuh cinta sama Tuhan. Begitu kita jatuh cinta sama Allah, mulai ada makom ridho, syukur, kangen, isyik dan seterusnya, itu hanya efek dari cinta. Makanya ketika kita udah mendapatkan cinta, ya kita mendapatkan semuanya. Kata anak muda, love is the answer. Oke. Terus sejauh mana kalau kita balik lagi ke Rumi, Mas Faiz, tentang kesatuan di dalam agama, menurut kesatuan agama menurut pikiran Rumi kan. Rumi kan juga aku mencari Tuhan di masjid itu ya, gitu ya, di gereja, di wihara gitu. Itu gimana? Kita hati-hati komentari ini. Iya. Ini ya, memang Rumi itu ketika meninggal yang datang bukan orang Islam, orang Kristen pun datang, orang-orang yang selain non Muslim itu pada datang, dan bahkan puisi-puisi quote-quote dari Rumi ini malah populer di Barat, Mas, yang non Muslim, karena ajaran cinta beliau itu tidak hanya relevan untuk cinta ilahiyah, tapi juga cinta sama manusia pun sangat indah, gitu. Nah, memang gini, bahasa agama itu kalau di level akidah pasti beda. Ada yang trinitas, ada yang tauhid, ada yang macam-macam gitu kan. Syariat lebih beda lagi. Sesama akidah pun syariatnya bisa macam-macam gitu kan. Tapi ada satu yang menyatukan semua agama. Kalimatun sawa, satu kalimat yang itu menyatukan semua. Semua orang baik pasti setuju. Apa itu? Akhlak, tasawuf. Pasti semua sepakat. Semua agama pasti membunuh itu nggak baik, menyakiti nggak baik, bahwa cinta itu baik. Lah Rumi ngomong di level itu, Mas. Saya pun kan juga begitu. Di tining-tining saya menghindari pembahasan terkait dengan akidah sama syariat. Bukan nggak penting loh ya, teman-teman. Itu sangat penting, tapi bukan bagian saya. Sudah ada banyak ulama yang ngomong kayak gitu, dan tiap orang punya rujukan masing-masing. Yang Salafi ya suka ada sama beliau, ya kan? Yang NU suka kayak gini, yang Muhammadiyah suka kayak begini, kan itu mesti gitu, Mas. Dan kalau kita diskusi di situ, pasti berantem kalau itu beda. Jangankan beda agama, sesama mazhab bisa berantem, Mas. Benar, Mas. Nanti satu Salafi pun beda ustadz, beda nanti. Saling
mendiskreditkan kan gitu. Makanya wilayah itu saya hindari. Saya senang bahas tentang akhlak. Akhlak batin maupun akhlak lahir. Output daripada ibadahnya masing-masing gitu ya. Output kan. Kalau kita ngomong soal akhlak gitu kan. Ya, jadi ya output ya input sebenarnya, Mas. Akhlak itu bisa jadi inputnya, bisa jadi outputnya. Oke. Harusnya orang beribadah itu outputnya adalah akhlaknya baik. Tapi juga ibadah yang baik itu harus berawal dari niat yang baik. Niat itu akhlak batin. Kan akhlak ada dua, Mas ya. Akhlak tindakan itu output, tapi akhlak batin itu bisa jadi input. Oke. Tapi kalau menurut opini pribadi Mas Faiz sendiri, non-muslim yang baik sama muslim yang jahat bagus mana? Ini pertanyaan tricky lagi. Saya ngerti jawabannya, tapi nggak akan saya jawab. Oh gitu ya? Misalnya gitu, Pak, orang Kak Mother Teresa itu kan lebih layak masuk surga dibanding misalnya koruptor yang masuk Islam tapi merusak satu negara gitu. Ya, saya no comment. Karena nanti jawaban saya apapun pasti akan jadi kontroversi. Oke. Mas, kembali lagi ke Rumi, Mas. Ada quote, perkecillah dirimu maka kau akan tumbuh lebih besar dari dunia. Tiadakan dirimu maka jati dirimu akan terungkap tanpa kata. Ini mirip dengan yang dibahas Mas Faiz tadi. Ya memang, Mas. Orang semakin merendahkan hati, semakin akan diangkat derajatnya sama Allah. Orang semakin sombong, nggak ada orang suka juga. Mau sekaya apapun, mau sehebat apapun, begitu dia sombong, orang pada nggak suka. Yang tinggal di surga pun diusir dari surga. Iblis ya. Ini udah tinggal, Mas, diusir. Apalagi yang belum masuk. Tambah susah masuknya. Nggak dapat tiket ya. Ya, semakin kita meniadakan diri kita di hadapan Allah, semakin Allah akan mengambil alih semua urusan kita. Semakin kita merasa diri kita penting, semakin kita nggak penting. Makanya kalau ada pejabat pakai pengawal banyak, orang suruh minggir, kan pada dirinya penting. Dia orang yang paling nggak penting menurut saya. Benar. Menurut saya yang boleh meminggirkan orang cuma 2 pemadam kebakaran sama ambulan. Yang lain nggak usah ngerepotin orang. Termasuk mobil jenazah, udah mati ngapain sih pakai cepet-cepet semua disuruh minggir. Bahkan beresiko untuk nabrak yang masih hidup. Lah iya. Dan kejadian apalagi cuma pejabat. Pejabat dirinya penting. Pejabat itu pelayannya masyarakat. Lalu malah ngerepoti masyarakat. Menurut saya orang merasa dirinya penting, ingin dipentingkan orang lain adalah orang paling nggak penting. Seringkali bukan hanya nggak penting, malah ngerusak masyarakat. Yang korupsi kan ya pejabat, bukan pejabat siapa lagi. Iya benar. Sementara yang merasa dirinya nggak penting, itu jangan-jangan dia orang paling penting. Saya dulu pernah ngasihnya Cak Nun, beliau bilang dunia ini nggak penting apalagi saya. Saya suka kutipan itu. Iya. Tahu saya. Dunia aja nggak penting, apalagi saya. Ya, itu saya pakai. Jadi Prabowo itu adalah TKI 1 ya? Iya kan? TKI 1. Iya kan dia pelayan kan? Harusnya. Dalam bisnis ada namanya yang paling besar di antara kamu seharusnya yang paling melayani. Gitu kan. Yang paling hebat harusnya yang paling melayani. Rasulullah pun begitu. Ketika duduk bersama sahabatnya nggak kelihatan. Mana yang nabi, mana yang presiden. Sama. Kadang bawa kuda gitu, bawa unta gantian. Yang di atas sama yang beliau nggak mau di atas terus. Kadang saya di bawah, kadang di atas. Ngajak gantian. Dan pengikutnya pun nggak dianggap sebagai murid-muridku, nggak ngomong begitu beliau. Tapi sahabat-sahabatku. Kan egaliter. Sangat merasa dirinya egaliter. Di sini juga ada ini. Jadi ada quote-nya, saya kutip gurunya Maulana Rumi. Beliau bilang, ada lebih banyak guru palsu di dunia ini dibanding jumlah bintang di langit. Apa ciri-ciri guru palsu itu adalah dia ingin muridnya mengagumi dia. Dia ingin perhatian muridnya itu berpusat di dia. Hindarilah yang kayak demikian. Karena guru yang sejati itu menjadikan dirinya cermin untuk orang yang dia bantu itu
melihat bahwa hal yang paling indah itu ada dalam dirinya. Diri sang murid itu. Jadi tidak malah menyilaukan muridnya ya. Tidak boleh menyilaukan. Dan bahkan juga seperti kaca yang lewat dialah sang murid itu bisa tembus, bisa melihat dengan mata batin sang Maha Kekasih. Oke. Jadi dia cuma sekedar kaca pembesar aja yang akan membuat muridnya bisa lihat lebih jelas dengan mata batinnya, melihat keagungan Tuhan, bukan melihat keagungan dirinya. Ya, jadi gampang seleksi guru itu. Kalau guru itu kayaknya membuat Anda ingat dia terus, ingin Anda itu menatap dia terus. Kalau Anda nggak cocok disuruh pergi, guru palsu. Guru palsu. Guru sejati itu justru membuat dia terasa nggak ada. Yang ada hanya Allah. Oke. Jadi itu tentang Maulana Jalaluddin Rumi ya teman-teman. Tokoh-tokoh sufi itu kan seperti Robi'ah al-Adawiyah segala macam gitu kan. Akhirnya kesimpulan mereka ternyata surga itu nggak penting. Ya itu buat orang menikah. Iya. Nanti rumahnya di mana, Mas? Lah kalau sampean mau menikah sama aku, tanya rumahnya di mana. Yang penting ada aku kan gitu. Apa nggak boleh? Boleh. Ada orang yang matre seperti itu, Mas. Nah, ini belum apa-apa udah tanya nanti aku tinggal di mana itu. Kan kita jadi kurang suka, Mas. Kamu itu mau menikah sama aku apa mau cari rumahku? Ya, tapi ada orang yang pengen rumahnya dikasih sama Allah juga. Yang pengen surga dikasih, tapi nggak ditemui, Mas. Oke. Silakan nikmati semua fasilitasnya, tapi aku nggak mau menemui sama kamu. Oke. Nah, dari Rumi, aku sekarang pengen geser ke Joe Dispenza, Mas. Oh, Joe Dispenza. Agak jauh ya? Iya. Tapi menarik ini. Agak jauh ya. Mas Faiz juga akhir-akhir ini mulai ngajarin tentang pikiran-pikiran besar, karya-karya Joe Dispenza gitu ya. Apa sih Mas yang memotivasi Joe Dispenza? Dia kan nulis buku You Are the Placebo, terus Becoming Spiritual, terus pelatihannya itu ngeri-ngeri gitu ya, ngeri dalam tanda kutip ya. Itu kan ada sesuatu yang sudah dipelajarin sama dia, dan kita sebagai orang Indonesia kita nggak boleh ketinggalan soal knowledge ini. Makanya Mas Faiz bergerak di sini untuk mencerahkan, mencerdaskan semua orang gitu. Nah, mungkin berangkat dari sini dulu Mas Faiz, bisa dimulai. Jadi prinsip pelatihan saya itu selalu mengikuti 3 prinsip, Mas. 1, ilmiah, jadi nggak boleh ngawur, ada dasar ilmiahnya. Yang kedua, ilahiyah, nggak boleh keluar dari koridor agama juga. Yang ketiga, aplikatif, mudah dipraktekkan dan langsung terasa hasilnya gitu ya. Nah, Dr. Dispenza ini menarik, Mas, karena dia di pelatihannya selalu membicarakan dasar ilmiahnya. Bahkan di pelatihan yang 7 hari itu dia undang para peneliti yang diminta menjelaskan mekanisme ilmiahnya seperti apa kok sampai terjadi orang ikut pelatihan dia misalnya habis lumpuh tiba-tiba bisa jalan. Di 7 hari itu, Mas, di hari keempat itu terjadi banyak keajaiban. Orang awalnya buta bisa lihat, orang tuli bisa dengar, orang lumpuh bisa jalan, orang kanker tiba-tiba sembuh secara spontan. Lah itu kok bisa begitu? Nah itu diundanglah para peneliti dari UCSD, University of California, San Diego, dari Auckland University, New Zealand, ada yang dari Australia kalau saya nggak salah di Gold Coast itu distinksi dia gitu. Itu yang pertama. Walaupun kayaknya ajaib gitu ya, kayaknya aneh ini, jangan-jangan supernatural. Ternyata enggak. Dia bilang ini bukan supernatural tapi ini supernatural. Supernatural. Kalau supra kan jurusannya ke klinik dan lain-lain, enggak. Kalau ini supernatural, ini ilmiah, tapi ilmiah membuat Anda jadi super gitu. Melakukan suatu hal yang super gitu. Nah, yang bikin saya tertarik dengan beliau adalah banyak irisannya dengan apa yang saya ajarkan selama ini. Itu satu. Tapi keistimewaan beliau adalah beliau itu bikin training, Mas, 7 hari, pesertanya 2.500 orang, bayarnya $2.500, kira-kira 40-an juta, pesertanya 3.000. Nah itu kan menarik, Mas.
Di level pertamanya itu kira-kira $500, $700 itu pesertanya bisa sampai puluhan ribu, stadion begitu. Nah itu saya ingin tahu apa ini yang diajari. Dan kalau Anda lihat di website beliau, Bapak Ibu, di joedispensa.com itu testimoninya sangat menarik buat saya. Nah makanya saya mau ke sana. Saya udah ngajarkan, kan saya udah ikut training yang online, tapi saya mau ketemu langsung. Saya lagi nunggu visa saya keluar dari Australia untuk saya ngurus visa lagi ke Meksiko sama Amerika. Semoga nututi karena yang lain udah sold out, yang di Basel, Switzerland itu sold out, yang di Amerika sold out, yang masih ada itu di Meksiko. Di Meksiko akhir Mei sama di Washington DC itu. Tapi ngomong-ngomong, gimana sih konsep yang dibangun Joe Dispenza menghubungkan antara pikiran dan tubuh tuh gimana, Mas? Jadi satu begini ya, beberapa teori beliau ini, bahwa kita ini sebenarnya bukan hanya bergerak di alam materi, tapi juga di alam energi. Ada namanya quantum field. Tubuh kita kalau di mikroskop sampai level quark itu yang ada cuma vibrasi. Nah, di level itu digerakkan oleh pikiran. Makanya mind over matter gitu. Makanya pikiran itu bisa mengendalikan materi yang kita alami ini. Maka teknik beliau adalah kebanyakan pakai teknik meditasi. Meditasi, visualisasi, afirmasi, standar lah ya, kayak banyak yang ahli-ahli manifesting yang lain. Cuman perbedaan utama beliau ini, beliau teliti memang, Mas. Beliau ada update terus penelitiannya. Nah, itu yang menarik menurut saya. Dia padahal nggak pakai ilahiyah loh ya? Nggak, dia ilmiah. Ilmiah. Dia ilmiah. Dia nggak ada ilahiyahnya. Walaupun beliau bilangnya sih ada spiritual awakening begitu. Nah, saya ingin belajar itu. Sudah belajar dalam proses yang level 1 udah saya beli sama level dasarnya sudah saya beli online. Cuman yang level 2 sama 3 ini harus ketemu langsung. Saya masih nunggu visa. Nanti kalau saya belajar beneran, ya mudah-mudahan bisa share ke kawan-kawan. Iya. Sekali lagi teman-teman ya, tanggal 15-16 nanti teman-teman yang banyak yang nanyakan kelas online-nya Mas Faiz, Ahmad Faiz Zainuddin, Total Solution, itu tanggal 15-16. Terus Maret. Yang Divine Love Initiation itu tanggal 20 Maret. Sampai 28. Nah, TS Mas, mungkin bisa di breakdown lagi gitu. Apa yang bisa didapatkan teman-teman ketika mengikuti Total Solution gitu. Biasanya online ya, teman-teman semua ya yang tanya. Ya. Bisa ke Jakarta ataupun online. Oh iya, bisa offline di Jakarta atau online. Nanti kontak WA kita. Yes. Jadi kalau di Jakarta itu di Hotel Fasaka Cawang, kalau online ya online. Itu bareng Mas, hibrid gitu ya. Kenapa orang ikut TS? Jadi gini, Total Solution itu training saya yang paling tua. Paling tua. Itu signature training kita udah hampir 20 tahun. Nanti ini angkatan ke 567 insya Allah. 567 atau 568 begitu. Udah puluhan ribu yang kita training. Iya. Dan dari alumni-alumni inilah kemudian membantu orang lain. Jadi kalau orang mau terapi sama saya, nggak usah. Anda terapi sama alumni yang trainingnya aja. Itu udah sekitar 5 juta orang kita bantu sama alumni-alumni ini. Nah, kenapa ini menarik teman-teman? Karena topiknya ini Total Solution tadi. Ini akan mengajarkan pada Anda ngasih skill, bukan memotivasi ya. Jangan salah paham, ini bukan teknik motivasi ya. Saya nggak akan memotivasi Anda. Tapi saya akan ngasih Anda skill. Suatu teknik, keterampilan baru yang Anda bisa gunakan untuk healing. Healing apa? Kayak Joe Dispenza tadi itu. Apa aja? Jadi kita kanker, darah tinggi, kencing manis, dan itu ada penelitiannya. Di kami pun juga sudah ada, Mas. Ada puluhan mungkin yang diteliti sama skripsi, tesis, disertasi. Bagaimana chef ini bisa mengurangi diabetes dari gula 392 menjadi 170, darah tinggi gitu. Ada yang stroke. Kemarin juga ada lucu, Mas. Ada orang ikut training. Padahal dia baru cuman ikut previewnya yang gratisan. Terus dia praktekkan pada orang kena sakit tumor. Tumornya udah siap dioperasi, mau diangkat sama dokter, orangnya ketakutan. Nah, diterapi sama dia pakai teknik chef ini. Maksudnya terapi itu supaya nggak takut. Tapi begitu selesai diterapi, di scanning lagi, di MRI, tumornya itu hilang.
Saya bilang, loh Bapak udah bisa ngapain ikut training? Lo kan nggak bisa. Nah itu Pak Faiz, nggak mantep kalau nggak langsung belajar bilang gitu. Oh ya wis. Nah, angkatan kemarin itu kayak gitu banyak. Jadi untuk healing. Diri sendiri maupun bantu orang lain. Orang dewasa maupun bantu anak-anak. Orangnya mau maupun nggak mau. Langsung maupun jarak jauh. Jadi itu fisik maupun emosi. Healing, itu materi total solution ya. Yang pertama itu. Yang kedua, untuk masalah rumah tangga. Jadi yang ruwet dengan anak-anaknya, dengan mertuanya, dengan menantu, dengan pasangan, itu kita ada materi untuk itu. Yang ketiga, mungkin yang merasa menderita. Bagaimana dalam kondisi apapun, Anda tidak pernah menderita lagi. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Nggak susah lagi, nggak stres lagi. Itu unconditional happiness dalam bahasa psikologi. Lalu kita jadi juga bagaimana lebih beruntung. Luck factor. Dan terakhir, bagaimana bisa meraih yang Anda inginkan dan bisa bantu banyak orang. Dalam bantu ini Mas bisa gratis, sosial, bisa dibayar. Makanya saya bilang ikut training saya yang Total Solution ini, training yang lain juga sih. Mestinya Anda dapat minimal 10 kali lipat dari yang diinvestasikan. Asal praktek. Dan untuk terapi anak-anak yang broken home tuh banyak Mas yang minta, karena itu bisa ya? Sangat bisa. Total Solution namanya, Total Solution. Total Solution. Orang tua yang perlu belajar. Kemarin ada Bu Nur Aini kalau nggak salah, aku wawancara di Ngaji Roso setelah ikut TS mungkin ya. Dan dia langsung praktek healing tetangga-tetangganya. Wah, keren. Iya. Ya, aku wawancara kemarin setelah ikut kelasnya Mas Faiz. I see. Dan TS itu khusus Ramadan saya yang ngisi hampir semuanya. Biasanya saya cuma ngisi 2 sesi. Tapi khusus Ramadan saya ngisi hampir full. Cuma 2 sesi yang saya serahkan ke trainer lain. Kecuali mendadak ke luar negeri. Ya. Karena hobinya ke luar negeri. Ya kan saya terus belajar terus. Belajar terus ya Mas Faiz ya. Bagaimana Mas kita bisa meningkatkan kualitas pikiran kita untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi gitu. Mas Faiz kan keliling kemana-mana gitu ya. Itu gimana sih supaya makin hari kesadaran kita makin tinggi gitu Mas? Orang-orang ini udah ngerti jawabannya Mas, cuman nggak mau melakukan. Kuncinya itu satu, praktek. Ilmunya Anda bisa tanya siapapun. Anda mau pakai versi siapa? Mau Joe Dispenza, dia punya rumus. Saya punya rumus. Anda lihat pengajian siapapun juga ada. Tapi kenapa semua itu nggak mengubah hidup Anda? Ya karena Anda kebanyakan browsing, kurang praktek. Ya, coba siapa yang ngerti caranya sehat, Mas? Siapa yang nggak tahu caranya six pack? Iya tuh. Tahu semua. Lari maraton, semua tahu. Termasuk caranya kaya, kesadaran, macam-macam. Cuman tinggal lihat Ngaji Roso, banyak itu yang ngasih. Tapi ada praktek nggak itu? Benar. Nggak dipraktekin percuma. Jadi wawasan aja. Lah orang ini hobinya browsing, bukan praktek. Lah mending Anda ambil satu, Anda praktekin yang serius. Bahkan beli kelas mahal-mahal, dibiarin aja nggak diapa-apain. Lah itu apa? Banyak loh Mas. Banyak. Makanya saya punya kelas Mas ya, khusus ngajak praktek Mas. Namanya Abundance. Itu sepanjang Ramadan ini tiap hari saya ajak praktek. Pagi tiap jam 5:30, jam 5:15, itu saya ajak praktek. Sampai 25 kali pertemuan. Nah, karena banyak banget yang mau nanya bagaimana caranya kalau mau ikut, berapa pertukaran energi dan lain-lain, WA aja di bio TikTok itu ada nomor HP-nya, teman-teman tinggal WA aja atau di kolom deskripsi YouTube Ngaji Roso ya. Jadi sama Mas Faiz langsung dipaksa untuk praktek. Loh iya. Saya bilang jangan kebanyakan cincong, ayo praktek. Kan sebenarnya Mas, dapat hasil cuma 3 rumusnya. 1, sama praktek yang benar. Karena kalau prakteknya keliru ya jadi kalau fisik ya bisa luka. Betul. Harus punya guru yang pernah melewati jalan itu. Yang kedua, harus sepenuh hati. Karena Anda diajak guru praktek tapi setengah-setengah, ngotan-ngotan. Ayo lari, lewes, ya nggak jadi, Mas. Yang ketiga harus konsisten. Terus 3 ini, lurus, fokus terus. Lurus itu ada guru yang bimbing. Fokus itu sepenuh hati. Terus itu konsisten. Wes, insya Allah jadi. Apapun, Anda mau jadi apa, wes? Mau kesadaran, cari guru yang pas, yang bisa ngajari kesadaran, yang Anda cocok di hati Anda. Lalu sudah, lakukan dengan sepenuh hati. Jangan bossing-bossing terus.
ikut dia sampai jadi hasil. Lalu konsisten. Yang jadi masalah kan belum dapat apa-apa, udah ganti lagi. Nah, itu apa? Mau maraton, diajak latihan sih. Aku kepingin taekwondo. Nah, itu dia. Nggak jadi maratonnya taekwondo. Ya. Taekwondo baru sabuk kuning sudah ganti lagi. Yang lain ganti lagi. Makanya kata Bruce Lee, saya nggak takut dengan orang punya 1000 jurus. Saya takut orang punya 1 jurus dilatih 1000 kali. Tekun ya. Itu mematikan jurusnya. Oh iya. 1 jurus tapi dilatih 1000 kali. Daripada kemudian 1000 jurus. Nggak ada yang dilatih, cuma sekali-sekali. Iya. Mas Faiz pernah ya bicara tentang kerja ikhlas, tidur pun dikejar rezeki gitu. Iya. Nah, itu prakteknya gimana? Gimana kerja ikhlas, tidur pun dikejar rezeki gitu? Kadang-kadang orang ini nggak mau tirakatnya, mau karomahnya, Mas. Oke. Gak gelem nelongsone ya. Iya, mau hasilnya. Iya. Kan? Itu sudah sepaket berarti ya, Mas ya? Satu paket, Mas. Orang nggak mau. Ada orang tidur pun dikejar rezeki itu dia sebelum tidur. Dia itu ada hal-hal yang dia lakukan yang orang lain nggak mau lakukan. Oke. Di antaranya ikhlas tadi itu. Ya, Mas. Jadi mau potong kompas maunya. Saya pengen gitu langsung tidur kejar rezeki. Nah, tanyain dulu yang tidur tadi itu. Sebelum tidur dia ngapain? Apa yang dia lakukan, baik lahirnya maupun batinnya. Level kesadarannya, level keyakinannya, action-nya apa. Nah, Anda dilakukan itu belum. Nah, kalau belum, tidur aja menghasilkan ngorok. Air liur yang banyak. Ya, air liurnya apa? Walet, hati duit, Mas. Jadi, teman-teman, makanya itu di abundance, kelas saya abundance, Mas. Yang sekarang lagi jalan ini. Masih bisa kalau mau ikut. Itu tiap pagi, saya ajak praktek. Baru setelah itu mudah-mudahan rezeki datang. Tapi yang kemungkinan ya teman-teman kadang yang masih belum bisa nerima itu ya. Misalnya ikut praktik kelas gitu, mau kelas badan, kelas apapun lah ya. Toh pekerjaan saya tiap hari ini petani gitu ya. Beda dong sama Mas Ahmad Faiz Zainuddin, beda dong. Beda dong sama Mas Hendra, beda gitu ya. Skill-nya berbeda, pendidikannya berbeda, circle-nya berbeda kan alasannya kan begitu gitu. Terus gimana saya bisa ikut tiru-tiru yang seperti itu? Saya aja kerjanya sebagai petani, itu gimana jawaban Mas Faiz? Lah itu, banyak orang itu membatasi Tuhan untuk ngasih rezeki ke dia. Dipikir rezeki ya, kalau pegawai negeri ya harus hari pegawai negerinya, petani harus hari petaninya. Kalau cara Tuhan ngasih itu macam-macam, Mas. Lalu saya dulu ambil jadi dosen juga, Mas. Kalau saya jadi dosen mungkin jadi kayak gini. Saya juga jadi pedagang kambing. Kalau misalnya waktu itu saya bilang, kalau saya cuma pedagang kambing, nggak mungkin. Loh kan kita ini berproses, Bu. Kan bisa jadi Anda sekarang petani, tapi dengan belajar ilmu baru, punya level kesadaran baru, punya pemahaman baru, skill baru, nanti bisa jadi geser, nggak jadi petani lagi. Dan lagi pula petani pun juga bisa jadi yang petani yang besar. Yang penting, jangan tanya caranya bagaimana. Percaya aja dulu. Berikan alasan yang cukup kuat bagi Tuhan untuk menurunkan keajaibannya pada Anda. Tuhan jangan diajari caranya. Caranya macam-macam. Caranya bisa aneh-aneh. Bisa yang normal, bisa nggak normal. Lah, banyak orang itu udah patah hati duluan gara-gara apa? Sudah sibuk caranya bagaimana. Lu Tuhan kalau ngasih cara aneh-aneh, Mas. Ashabul Kahfi itu lucu, suruh tidur. Ya, dan Nabi Ibrahim cuma disuruh ngedruk tanah, keluar airnya balik semua. Ya. Nah, berikan alasan yang cukup kuat tadi itu, konkretnya kalau misalnya dia petani, apa yang bisa dilakukan? X-nya apa gitu, Mas Faiz? Nah, ini lagi. Orang berpikir bahwa have itu yang paling penting do-nya. Enggak, yang paling penting itu be-nya. Do itu cuman 1 poin, B itu kuadrat, Mas. Oke. Lah B ini level kesadaran. Apa yang Anda rasakan, apa skill Anda. Iya, Mas. Pendekar makin sakti. Skill itu B apa do? Skill itu kan B, Mas. B ya. Tapi kalau skill diemin yang nggak ada do-nya sama sekali ya nggak bisa kan. Do tetap harus ada karena mau 1 juta dikalikan 0 ya 0. Cuman kalau B itu kuadrat nanti. Ibaratnya Anda ngungkit batu, kalau pakai
tangan biasa ya berat, Bu. Ya ini tapi ya berat. Mau lebih gampang pakai pengungkit. Lebih gampang lagi pakai traktor. Lebih itu orang atau traktor atau pengungkit biasa. Nah kalau pakai traktor, ya tetap traktor ada diemin yang ngapa-ngapain, tapi Anda harus dudunya apa? Cuma mencet tombol, terus rumah bisa pindah. Kalau manusia biasa, ngotot Mas. Lah kadang-kadang orang itu yang mau itu cuma dunya, apa yang dilakukan? Ntar dulu, B-nya dulu. Lah melatih B ini butuh waktu Mas. Ya Mas, harus tenaga dalamnya butuh waktu. Kalau dunya bisa tiru. Melatih B yang paling cepat di kelas apa? Abundance. Oke. Ya teman-teman yang mau join masih bisa, sekarang masih bisa ngejar ya. Nanti ada rekamannya juga.